Dan kita saat ini masih terjerembab di negara yang partly free atau hanya bebas sebagian aja gitu. Belum pernah mencapai ya indeks demokrasi seperti di era Bapak SBY, yaitu demokrasi yang bebas atau free. SMRC pada bulan Juni 2021 tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi terus turun. Itu kan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang tertangkap melalui berbagai jajak pendapat publik kan. Survei-survei atau hasil riset jajak pendapat publik menemukan bahwa ada 3 masalah pokok yang menjadi perhatian utama publik selama 2 tahun terakhir itu. Yang pertama adalah soal ekonomi sehari-hari. Yang kedua adalah soal kesehatan, tentu saja ya. Dan yang ketiga soal korupsi dan politik. Nah, yang banyak disorot oleh Mas Rizky tadi, termasuk yang ditanggapi oleh Bang Ali adalah soal tadi korupsi dan persoalan yang terkait dengan politik. Politik itu antara lain adalah revisi Undang-Undang KPK atau dalam bahasa yang lebih politik itu pelemahan KPK dan itu berarti juga kecenderungan pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian politik itu antara lain persoalan kecenderungan orang makin takut untuk misalnya berpendapat ya. Pertama, kita mesti sama-sama cermati. Baru saja SMRC juga merilis survei ya kan, bahwa kondisi politik kita itu semakin memburuk. Ada berkurangnya orang yang merasa bahwa kondisi politik semakin baik. Secara drastis itu di survei itu disampaikan. Dan orang yang menilai kondisi politik kita semakin buruk juga secara drastis meningkat. Gitu. Nah ini satu kenyataan. Nah yang kedua adalah juga ada lembaga internasional, ada Freedom House yang terus memberikan indeks demokrasi kita terus turun. Dan kita saat ini masih terjerembab di negara yang partly free atau hanya bebas sebagian aja gitu. Kalau menyangkut undang-undang ITE itu kan pernah menjadi perbincangan panjang, bukan dalam waktu 1-2 minggu seperti yang dikemukakan. Kalau Anda membandingkan undang-undang ITE dengan Cipta Kerja dan KPK, nah ini kan 2 hal yang sangat berbeda dalam hal waktunya. Itu karena satu sisi KPK itu Bapak Presiden menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat lembaga negara yang namanya KPK untuk menghadapi extraordinary crime, maka langkah-langkah itu mesti dilakukan dengan cepat, dengan tidak saja cepat. Perintah itu pembuatan undang pada di Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi tulang punggung pemberantasan korupsinya orang-orang lamanya tersingkir semua, Bung Ali. Mana bisa diterima untuk melakukan sementara dia tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Nah ini yang diurus ini adalah kepentingan bangsa dan negara. Sementara persoalan wawasan kebangsaannya dia tidak lolos. Bagaimana mungkin itu harus kita bicarakan coba. Belum pernah mencapai ya indeks demokrasi seperti di era Bapak SBY, yaitu demokrasi yang bebas atau free. Ini menurut Freedom House. Sedangkan menurut The Economist Intelligence Unit ya, demokrasi Indonesia ini saat ini adalah terburuk sejak 14 tahun lalu, yaitu sejak tahun 2006 ketika The Economist Intelligence Unit pertama kali membuat indeks demokrasi, ya, mengukur kinerja demokrasi dari setiap negara. Tentunya faktor-faktor ini semua membuat kita melihat bahwa bagaimanapun, ya, pemerintahan saat ini Bapak Presiden Joko Widodo harus kerja ekstra keras, ya, karena ada 3 tahun ini. Beliau masih punya 3 tahun untuk bisa memperbaikinya. Harapan kami tentunya ini bisa menjadi salah satu concern atau menjadi prioritas bagi beliau dalam 3 tahun belakang ini gitu. Harapan kita tentunya Bapak Presiden Joko Widodo ini meninggalkan panggung nanti di tahun 2024 ya, dengan mewariskan demokrasi yang jauh lebih baik situasinya dibandingkan dengan situasi saat ini. Apalagi kita tahu nih ya, ada ancaman ya, ada godaan absolutisme power nih. Kenapa? Karena di parlemen sudah 82% lebih parpol itu pendukung Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Ya, ada godaan-godaan ini yang harus kemudian dihindarkan. Jangan sampai kemudian misalnya ada godaan untuk menjadi presiden, mengubah konstitusi, ya, menjadi presiden 3 periode misalnya, atau menambah 2 atau 3 tahun masa jabatan. Kemudian godaan itu diikuti, karena kalau beliau mau bisa kok ini. Dengan 82% ini memungkinkan sekali di parlemen ini.
Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat menjawab sentilan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut 10 tahun pemerintahan sebelum Presiden Jokowi terlalu banyak rapat tanpa ada keputusan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai bahwa kritik Hasto salah sasaran jika ditujukan kepada SBY. Mengutip pidato mantan Wapres Yusuf Kala yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. Ia melayangkan kritik balik kepada Jokowi, yang dinilai terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa 4-5 kali dalam sepekan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa 4-5 kali, kata Kamhar. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral, dan kekinian, di media sosial, "Hei Hasto, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Nanti kau itu otak juga ikutan miring," kata Kamhar menambahkan. Kamhar pun menyentil balik Hasto karena dianggap tidak menyadari fakta sebelum era pemerintahan Jokowi. Bukan hanya salah alamat, Kamhar menilai kritik PDIP bisa jadi ditujukan jauh sebelum SBY. Kamhar memuji kepemimpinan SBY yang dinilai lebih efektif dan cepat dalam pengambilan keputusan. Menurut dia, rekam jejak SBY juga memadai dan mendukung. Sebab, SBY remaja kata dia terbiasa dan terlatih menjadi pemimpin, termasuk saat menjadi taruna di Akmil Magelang. Di militer, lanjut Kamhar, SBY memiliki pengalaman kepemimpinan komplit, mulai dari operasi militer, memimpin teritorial sebagai Danrem sampai Pangdam, bahkan memimpin tentara-tentara dari berbagai negara pada misi perdamaian PBB di Bosnia-Herzegovina. Jadi dalam hal kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan, kecepatan dan kualitas keputusan, Pak SBY di atas rata-rata, tutur Kamhar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelumnya melayangkan kritik kepada 10 tahun pemerintahan sebelum Jokowi. Kritik itu disampaikan Hasto bersamaan dengan pujian kepada pemerintahan Jokowi. Menurut Hasto, Jokowi telah menuai banyak pujian memasuki tahun ke-7 pemerintahannya. Itu berbeda dengan 10 tahun pemerintahan sebelumnya, yang dinilai banyak melakukan rapat tanpa mengambil keputusan. Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan rapat kabinet terbatas dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas, kata Hasto. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat menjawab sentilan Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut 10 tahun pemerintahan sebelum Presiden Jokowi terlalu banyak rapat tanpa ada keputusan. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai bahwa kritik Hasto salah sasaran jika ditujukan kepada SBY. Mengutip pidato mantan Wapres Yusuf Kala yang pernah mendampingi SBY dan Jokowi, Kamhar menyebut pengambilan keputusan di masa SBY dilakukan lebih ringkas, terarah, dan cepat. Ia melayangkan kritik balik kepada Jokowi, yang dinilai terlalu banyak menggelar rapat, bahkan bisa 4-5 kali dalam sepekan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan. Jadi dalam seminggu rapatnya bisa 4-5 kali, kata Kamhar. Karenanya mengutip dan memodifikasi yang lagi viral, dan kekinian, di media sosial, "Hei Hasto, bangun, kau tidur terlalu miring, bangun. Nanti kau itu otak juga ikutan miring," kata Kamhar menambahkan.